sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada hakikatnya, Pancasila mengandung dua pengertian pokok, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dari kedua pengertian pokok ini, kemudian dilahirkan atau dapat ditarik berbagai pengertian-pengertian lainnya. Dalam berbagai pengertian tentang Pancasila telah didalilkan bahwa Pancasila itu telah ada atau lahir bersama dengan adanya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi kekuatan yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh I.R. Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara falsafat. Bagi negara Indonesia merdeka, usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan pemerintah mampu penyelenggaraan negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Penerapan Pancasila dalam ketatanegaraan negara Indonesia ialah yang pertama, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing sebagai fondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pemegang hidup menjadi warga negara yang baik. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar yaitu menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada. Dan yang kelima, Pancasila sebagai identitas negara. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa sila-sila Pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi. Karena ketataan negara akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata bernegara merupakan pengaturan kehidupan bernegara yang mengandung sifat, bentuk tugas negara dan pemerintahnya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa-bangsa dan negara sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa, tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Hal ini silih berganti, bisa terjadi pada setiap sila dalam peristiwa-peristiwa lain menurut sifat tantangan bahaya yang dihadapi bangsa dan negara. Tetapi bila masyarakatnya pulih kembali menjadi stabil, kembalilah sila-sila Pancasila atau kembali ke dalam gerak lingkarannya yang serasi dan seimbang. Dari kalimat di atas telah diketahui bahwa Pancasila sangat berperan untuk ketuhanan negara. Dengan kelima sila tersebut, kehidupan masyarakat akan lebih terarah.